Ustadz izin ya Ustadz. Kita mulai Ustadz ya. Silakan Ustaz Yusuf. Mangga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu asrofil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin alladzi wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah, pagi ini kita bisa bertemu lagi, berkumpul lagi dalam acara ngasup. Kita panjatkan puja puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkat rahmat, taufik dan hidayahnya kita bisa berkumpul pagi ini di dalam majelis taklim ini. Semoga kita selalu diberikan keimanan, keteguhan hati untuk selalu menimba ilmu. Salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, dan para pengikutnya, dan semoga kita juga tetap istiqomah menjadi pengikutnya dan menjalankan sunnah-sunnahnya. Untuk kajian pagi ini, alhamdulillah Ustadz Abi sudah hadir, sudah ada di room ini. Untuk pagi ini kajiannya terkait dengan fikih sholat dengan judul Sutrah Pembatas Sholat. Seperti apa sih sutrah pembatas sholat dan bagaimana, apa definisinya, fungsinya, dan seperti apa tata caranya terkait sutrah pembatas sholat nanti akan dibahas oleh Ustadz Abi. Untuk mempersingkat waktu, Ustadz Abi dipersilahkan Ustadz. Baik, terima kasih Ustaz Yusuf. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'i tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah ngasup Al-Kautsar rahimani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah di pagi hari ini setelah diguyur hujan yang penuh dengan rahmat Allah, kita bersama-sama kembali menikmati nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu bersama-sama duduk di majelis ilmu. Mudah-mudahan kita semua pagi hari ini mendapatkan ilmu yang bermanfaat yang akan menyelamatkan kita di alam kubur dan di negeri akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan alam kekasih Allah yang telah membawa umat ini dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang di bawah sinar Al-Quran dan Sunnah Nabi-Nya Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita semua senantiasa bersalawat kepada beliau, juga kepada keluarga beliau, para sahabatnya, tabi'in, atba'u tabi'in, dan siapapun yang mengikuti jejak langkah mereka hingga akhir zaman. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, tema kajian kita pagi hari ini seperti biasa di Sabtu ketiga yaitu tentang fikih. Dan insya Allah kita akan melanjutkan rangkaian pembahasan kita dari mulai dahulu tentang toharoh, ya, tata cara mandi, tayamum, kemudian berwudu, kemudian dilanjutkan dengan bab sholat, dari mulai keutamaan sholat, kemudian sholat berjamaah, kemudian gerakan dan bacaan sholat. Lalu pertemuan yang lalu kita membahas tentang jamak dan qasar. Hari ini kita lanjutkan pembahasan tentang sholat terkait dengan satu sunnah yang dicontohkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan diamalkan oleh para sahabatnya ridwanullah alaihim jami'ah. Satu sunnah yang hari ini mungkin sudah semakin orang yang sedikit mengetahuinya, yaitu tentang perkara sutroh atau pembatas dalam sholat. Baik, mari kita mulai kajian hari ini, pagi hari ini dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim.
Terlebih dahulu saya akan share tentang skema atau urutan kajian kita pada hari ini, urutan materinya. Bisa dilihat di screen yang akan saya share berikut ini. Ya, kita akan membahas tentang sutra pembatas sholat. Ada 6 poin. Yang pertama definisinya, yang kedua hukum dari sutra itu sendiri, yang ketiga dalil-dalilnya, yang keempat asar dari salafus saleh, dan yang kelima ukuran dari sutra itu seperti apa, serta nanti yang keenam kita akan membahas tentang manfaat dari sutra. Baik, sebelum itu kita mulai pembahasan yang pertama, yaitu tentang definisi dari sutra. Baik, apa yang dimaksud dengan sutra atau pembatas dalam sholat? Secara bahasa, sutra itu berasal dari kata sataro. Sataro maknanya menutup atau melindungi atau menaungi. Itu secara bahasa. Jadi menutup, menyembunyikan, melindungi, juga menaungi. Secara bahasa, makna dari sutra. Sedangkan secara istilah, makna dari sutra, saya kutipkan dari kitab Tawdihul Ahkam, dari Syekh Abdullah bin Abdurrahman Al-Bassam. Beliau berkata tentang definisi dari sutra. Wa sutratul musalli hiya ma yaj'aluhul musalli amamahu liman'il mururi baina yadayhi. Kata beliau, yang dimaksud dengan sutra adalah sesuatu yang diletakkan oleh orang yang akan sholat di depannya. Sesuatu yang diletakkan oleh orang yang akan sholat di depannya atau di hadapannya. Untuk menghalangi siapa saja yang lewat di depannya tatkala orang tersebut sedang sholat. Jadi tujuan utama dari sutra ini adalah agar orang tidak melewati depan kita ketika kita sholat, atau tempat sujud kita ketika kita sholat. Maka kita meletakkan sesuatu, baik berupa tiang yang ada, dinding yang ada, baik berupa tongkat, baik berupa as yang biasa kita gunakan ya sehari-hari, atau benda apapun sebagai penghalang atau batas tempat sujud kita, sehingga orang tidak lewat di hadapan kita. Kalaupun dia mau lewat, maka dia bisa melewatinya di depan sutra. Jadi tidak melewati tempat sujud kita. Nah, itulah pengertian dari sutra. Makanya hari ini mulai banyak ditemui di beberapa masjid. Ada masjid-masjid yang ada semacam kayu-kayu ya yang disiapkan agar orang bisa menggunakan kayu tersebut kalau ada orang yang ingin sholat sendirian, sholat sunnah maupun sholat wajib munfarid ya, sholat wajib dilakukan sendirian, itu dia memakai sutra itu yang disediakan oleh masjid tadi. Nah, itu yang dimaksud dengan sutra yang seperti itu. Ya, atau ada juga mihrab. Tahu mihrab ya? Tempat imam untuk sholat. Itu kadangkala, dan ini banyak terjadi, masjid itu jarak dari tempat sujud imam ke dindingnya terlalu jauh. Sehingga diletakkanlah sutra ya di depan imam supaya tidak terlalu jauh dengan sutra, karena sunnah dari sutra adalah kita mendekat kepada sutra itu. Terus terang saya ingin sampaikan contohnya adalah di masjid kami di At-Taubah ya, atau di masjid Al-Kautsar termasuk. Itu termasuk terlalu jauh ke arah dinding, maka diperlukan adanya sutra. Karena sutra dibuat itu bukan untuk kita jauh, justru semakin dekat dengan sutra itu semakin bagus, agar tidak ada pintu atau tidak ada celah buat orang ataupun syaitan untuk lewat di hadapan kita, seperti itu ya. Nah, itu definisinya atau mukadimahnya secara singkat. Baik, sekarang kita bicara dulu tentang hukum dari sutra. Apa hukum dari sutra? Para ulama berbeda pendapat memang tentang hukum dari sutra ini, tetapi seluruhnya sepakat satu kata bahwa sutra ini disyariatkan dalam Islam. Jadi ada syariatnya. Mereka semua meyakini bahwa sutra ini disyariatkan dalam Islam. Akan tetapi mengenai hukumnya, maka para ulama berbeda pendapat. Ada yang berpendapat wajib, ada yang berpendapat
sunnah mutlak, ada yang berpendapat sunnah muqayyad, ada yang berpendapat sunnah li imamis shalah wal munfarid. Yang pertama, ada ulama berpendapat bahwa sutrah itu wajib. Jadi berdosa apabila orang tidak memakai sutrah ketika sholat. Ini pendapatnya dari Al-Imam Ibnu Hazm, Al-Imam Asy-Syaukani, termasuk pendapatnya dari Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah ta'ala. Nah, mereka ini berpendapat bahwa sutrah itu wajib dengan dalil-dalil penjelasan yang cukup banyak. Sehingga mereka menetapkan wajib orang sholat menggunakan sutrah. Sehingga kalau dia sholat, baik di masjid, di bagian tengahnya ya, bukan di depan. Karena kalau di depan ada sutrahnya. Baik di tanah lapang, baik di tempat terbuka. Kalau tidak mengenakan sutrah, maka orang tersebut berdosa. Begitu ya. Sebaliknya apabila dia sholat menggunakan sutrah, maka dia berpahala. Itu pendapat pertama. Yang kedua, ada yang menyatakan sunnah mutlak. Dan ini merupakan pendapat yang masyhur dari Imam Syafi'i. Juga merupakan salah satu pendapat dari Imam Malik. Jadi Imam Syafi'i berpendapat itu sunnah mutlak. Ya, jadi inilah yang terdapat dalam ajaran mazhab Syafi'iyah. Bahwa ini sunnah mutlak yang tidak bisa lagi diganggu gugat. Saya mencoba browsing ceramah-ceramah atau kajian-kajian dari guru-guru kami yang bermadzhab Syafi'iyah. Mereka berpendapat semuanya sama bahwa sutrah ini dalam mazhab Syafi'iyah disyariatkan. Bahkan hukumnya merupakan sunnah. Begitu ya, sunnah secara mutlak. Ya, atau boleh dikatakan sunnah muakkadah, sunnah yang diberatkan. Cuma anehnya kita temukan fakta di beberapa masjid yang menganut mazhab Syafi'iyah kadang-kala tidak berpegang kepada sunnah ini. Sementara Imam Syafi'i sendiri menyatakan ini sebagai sunnah yang mutlak. Ini pendapat kedua. Pendapat ketiga, bahwa hukum sutrah itu adalah sunnah muqayyad. Sunnah yang terjadi, yang terikat dengan suatu keadaan. Yaitu jika dikhawatirkan ada yang lewat ketika sholat. Kalau khawatir ada orang yang akan lewat di depan kita, maka sunnah ini berlaku. Ini pendapatnya dari mazhab Malikiyah dan Hanafiyah. Ya, jadi kalau khawatir, dia sunnah itu berlaku. Kalau tidak khawatir, misalnya ya di dalam kamar, nggak mungkin ada yang lewat. Sesuatu yang nyata yang lewat ya. Kalau syaitan kan nggak kelihatan lewat begitu ya. Nah, itu tidak berlaku menurut mereka. Begitu ya. Ini pendapat yang ketiga. Jadi sunnah, tapi terikat atau muqayyad terhadap keadaan bila dikhawatirkan ada orang yang akan lewat di hadapan kita. Yang keempat, dan ini pendapat yang saya pilih. Pendapat yang masyhur juga zaman ini, yaitu pendapat dari Imam Ahmad, ya, atau pendapat dari mazhab Hanabilah, bahwa sutrah itu hukumnya sunnah bagi imam dan orang yang sholat munfarid, sholat sendirian. Jadi sunnah ini berlaku buat imam. Ya, maka imam disunahkan menegakkan sutrah buat dirinya. Juga buat orang-orang yang sholat sendirian. Sholat apapun, sholat wajib, sholat sunnah, maka buat orang yang sholat sendirian, sunnah hukumnya menegakkan sutrah ini. Ya, adapun bagi makmum, makmum itu orang yang mengikuti sholat di belakang imam, maka dia tidak perlu menegakkan sutrah. Kenapa? Karena buat makmum, perhatikan kalimatnya, buat makmum, imam adalah sutrah baginya. Sehingga tidak mengapa, menurut hukum mazhab ini, orang lewat di depan saf, orang-orang yang sedang berjamaah. Kenapa? Karena sutrahnya adalah imam itu. Sebagaimana kisah yang terjadi pada Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ketika beliau terlambat sholat berjamaah, Rasulullah sudah menegakkan sholat, maka Ibnu Abbas terburu-buru masuk ke dalam saf sambil melewati orang-orang, ya, dan sholat di belakang Rasulullah. Maka dia melewati saf orang. Dan ketika itu tidak dipungkiri oleh para sahabat yang lain, ya, tidak dilarang, tidak dicegah begini nih. Karena lagi sholat berjamaah. Dan sholat berjamaah sutrah bagi makmum adalah imam itu sendiri. Jadi tidak mengapa sholat lewat di depan orang yang sedang sholat. Ya, baik karena dia terlambat ataupun batal sholatnya, mau berwudu lagi nggak mengapa melewati.
Karena imamnya ada di depannya, dan itu adalah sutrahnya dia. Yang nggak boleh lewat di depan imam. Ya, kecuali imamnya pakai sutra, dan kita melewatinya di depan sutra itu, maka tidak mengapa. Ini pendapat yang keempat, yang menurut saya pendapat yang paling adil. Ya, bahwa ini merupakan sunnah bagi imam dan bagi orang-orang yang sholat sendirian. Maka bagi siapapun yang sholat sendirian di rumah, di dalam kamar, di ruang tamu, atau di tempat khusus, tegakkanlah sutra itu sebagai sebuah keutamaan yang hari ini mulai dilupakan oleh manusia. Main sholat saja di bagian tengah rumah misalnya, atau di tengah masjid misalnya. Sementara itu orang lalu lalang lewat di hadapannya. Ini tidak nyunnah ini. Tidak mendapatkan pahala sunnah. Maka tegakkan sunnah tersebut dengan cara menegakkan sutra atau sholat menghadap dinding atau tiang masjid juga dibolehkan. Baik, ini tentang hukum dari sutra. Sekarang kita bahas yang lebih rinci tentang dalil-dalilnya. Dalil-dalil dari sutra. Ya. Dalil dari sutra yang pertama akan kami kutipkan hadis riwayat Imam Muslim dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Ini hadis yang pertama ya. La tusalli illa ila sutrah wa la tada ahadan yamurru baina yadayk fa in aba falyuqatilhu fa inna ma'ahul qarin. Kata Nabi SAW, janganlah kalian sholat. Perhatikan, jangan sholat kalimatnya. Menunjukkan beratnya sutra ya. Jangan kalian sholat kecuali menghadap sutra. Seolah-olah sholat itu nggak ada kecuali dengan menghadap sutra. Ini kalimatnya luar biasa nih. Jangan kalian sholat kecuali dengan menghadap sutra. Menunjukkan beratnya perkara sutra ini. Sampai-sampai kita dilarang, seolah-olah dilarang sholat, kecuali sholat dengan menghadap kepada sutra. Lalu kata Nabi, dan janganlah kalian membiarkan seorang pun lewat di hadapan kalian. Jadi jangan pernah kita membiarkan orang lewat di hadapan kita ketika kita sholat. Misalnya kita lagi sholat, ada family kita yang lewat, jangan biarkan mereka melewati depan kita. Ya, karena itulah jadi aneh. Ya, makanya perlu ngaji tuh di sini ya, perlu belajar tuh di sini. Ada orang masuk masjid, sholat sunnahnya di mana, Pak? Sholat sunnahnya dekat pintu masjid. Dan bukan di depan arah kiblat, di belakang. Sehingga orang kagak bisa masuk. Ya, kenapa? Karena terhalang. Begitu ya. Maka pilihlah sholat yang ada sutrohnya. Ke tiang masjid, ke dinding masjid, atau sutroh yang disiapkan oleh pihak DKM. Jadi jangan biarkan orang sholat di depan kita. Lewat di depan kita. Sampai-sampai ada istilah kita harus mencegahnya. Sebagaimana lanjutan hadisnya, perhatikan. Dan jika orang yang mau lewat itu menolak untuk ya tidak lewat, maka apa kata Nabi? Fa inna ada falyuqatilhu. Apabila dia menolak, hendaklah kamu yuqatilhu, memeranginya. Biasa nih bahasanya ya. Ya, atau membunuhnya. Ini bahasa eksplisitnya. Ya. Kenapa demikian? Fa inna ma'ahul qarin, karena bersamanya ada al-qarin. Dalam riwayat yang dijelaskan bersamanya ada syaitan. Jadi kalau ada orang yang melewat, cegah dengan kuat, dorong dengan kuat. Ya kalau bahasa sebagian guru kami, kalau perlu berkelahilah. Ya, cegah dia dengan kuat. Ya, supaya tidak lewat di depan kita dan membatalkan sholat kita. Begitu ya, karena kalau ada yang lewat wanita yang sudah haid, kemudian anjing hitam, kemudian keledai, itu bisa membatalkan sholat atau memutus sholat seorang hamba. Nanti dijelaskan hadisnya. Jadi cegah dengan kuat. Makanya di sebagian syariat ada orang, kita lihat, di sebagian kejadian nyata, ada orang mencegahnya dengan katakan begini ya Pak. Dicegah begitu, supaya nggak lewat di depan kita. Karena di depan kita sudah ada sutra, dia masih nekat lewat dekat, dicegah dengan tangan. Nah bagi sebagian yang nggak paham, ketika kita mencegah dengan tangan begini Pak, saya dianggapnya mau ngajak salaman Pak. Kita cegah begini, salaman dia. Padahal kita masih supaya dia jangan lewat, gitu, bukan untuk ngajak salaman. Dia nggak ngerti rupanya. Maka di sini diperlukan ilmu ya tentang masalah sholat supaya semakin sempurna sholat
sholat kita, begitu ya. Jadi cegah dengan kuat atau dorong dengan kuat atau dorong dengan keras. Ya bahasa hadisnya eksplisit ya. Falyuqatilhu, ya bunuhlah sebenarnya. Tapi maknanya kita perlunak, jadi dorong dengan kuat atau cegah dengan keras supaya orang tersebut tidak lewat di depan kita. Ini hadis yang pertama. Hadis yang kedua, hadis riwayat Ibnu Abi Syaibah, dan hadis ini derajatnya sahih dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an. Ia berkata bahwa Rasulullah alaihi salatu wasallam bersabda, "Idza shalla ahadukum falyusalli ila sutrah wal yadnu minha wa la tada ahadan yamurru bainahu wa bainaha fa in jaa ahadun yamurru falyuqatilhu fa innahu syaitan." Jika salah seorang dari kalian hendak sholat, maka hendaklah dia menghadap kepada sutrah. Lagi-lagi perintah. Jika kalian hendak sholat, maka hendaklah kalian menghadap kepada sutrah. Dan hendaklah dia mendekat kepada sutrah itu. Jadi ini ada isyarat bahwa sutrah itu nggak bisa jauh dari kita. Dia bilang, oh saya ada sutrahnya di depan saya tuh. Tapi jauh. 10 meter di depan kita, ini bukan sutrah. Ya. Jadi mendekat kepada sutrah, jangan menjauhi. Ya percuma kalau jauh mah, itu bukan sutrah namanya. Mendekatlah kepada sutrah. Minimalnya 3 hasta. 3 hasta itu 3 ini nih, 3 siku. Itu jarak ke sutrah. Ya jangan juga terlalu dekat, nanti sujudnya susah. Ya, mendekat kepada sutrah itu perintahnya. Lalu, janganlah engkau membiarkan seorang pun lewat di antara engkau dengan sutrah. Lagi-lagi ada larangan. Jangan biarkan seseorang lewat di antara engkau dengan sutrah. Jika ada seseorang melewatinya, hendaklah engkau fayuqatilhu. Lagi-lagi kalimatnya itu. Hendaklah engkau memeranginya, menolak dengan keras, atau mendorong dengan kuat supaya orang itu tidak melewati sholat kita. Karena sesungguhnya, fa'innahu syaitan. Dia adalah syaitan. Ya, dia adalah syaitan. Nanti dijelaskan hadisnya. Ya, bahwa kadangkala syaitan itu tidak harus berwujud sesuatu yang tidak tampak. Yang tampak pun bisa jadi. Ada kalanya syaitan menampakkan diri dalam wujud sesuatu. Dan bisa dilihat oleh sebagian orang dengan izin Allah. Ya, atau setannya menampakkan diri kepada semua orang. Sehingga bisa dilihat oleh manusia. Baik, itu hadis yang keberapa? Hadis yang kedua. Dari Abu Sa'id Al-Khudri. Hadis riwayat Ibnu Abi Syaibah. Hadis ketiga. Dari Al-Imam Ibnu Khuzaimah rahimahullahu ta'ala. Ya, ini hadisnya juga sahih. Saya kutip dari kitab sifat salat Nabi, bahwa pernah beliau SAW sedang salat, maka beliau tidak pernah membiarkan sesuatu melewati antara diri beliau dengan sutrah. Jadi Rasulullah SAW, yang menurut persaksian sahabat yang meriwayatkan hadis ini, Rasulullah tidak pernah membiarkan sesuatu melewati antara diri beliau dengan sutrah. Pernah ketika sholat, tiba-tiba saja ada seekor kambing berjalan di hadapan beliau, mau lewat di depan beliau. Ya, apa yang beliau lakukan? Fasa'a hatta alzaqa batnuhu bil ha'id. Maka beliau mendahului kambing tersebut dan berdiri sampai melemparkan perut beliau ke dinding. Maka kambing itu pun lewat dari arah belakang beliau. Jadi ini ada kisahnya ya. Rasulullah tidak pernah membiarkan sesuatu pun lewat di hadapan beliau sholat. Sampai-sampai beliau melihat ada seekor kambing mau lewat di depan beliau. Beliau sampai mendahului kambing tersebut dengan menempelkan perut beliau ke dinding masjid tempat sholat beliau. Sehingga kambing pun lewat di belakangnya. Sampai begitu. Untuk mencegah jangan sampai kambing itu melewati ya beliau ketika beliau sedang sholat. Sampai seperti itu. Ini hadis yang keberapa? Hadis yang ketiga. Baik. Kemudian hadis yang keempat. Hadis riwayat Imam Ahmad. Bahwa pernah beliau sholat fardu. Sholat wajib. Berjamaah bersama para sahabatnya. Ini kejadian nyata. Lalu tiba-tiba saja beliau menggenggam sesuatu di tangan beliau. Di hadis yang lain, beliau sedang ruku. Ya tiba-tiba saja tangan beliau begini nih. Perhatikan tangan saya. Seperti mencekik sesuatu. Ya. Maka selesai sholat, para sahabat bertanya, ya Rasulullah, ahadatha fis salati syai'?
Apakah ada sesuatu yang terjadi ketika sholat tadi sehingga engkau mengepal sesuatu di hadapanmu? Maka apa kata Rasulullah? La illa anna syaitana arada an yamurra baina yadik. Tidak, hanya saja setan ingin lewat di hadapanku. Karena beliau ini diberikan keistimewaan bisa melihat syaitan. Syaitan mau lewat, beliau langsung cegah, ya. Sampai-sampai kata beliau itu mencekik leher syaitan tersebut dan terasa dingin di tangan beliau lidah dari syaitan tersebut. Allahu Akbar. Ini tentu saja keistimewaan milik beliau sallallahu alaihi wasallam. Ini mukjizat beliau. Kalau kelas kita sih, ya, nggak bisa lakukan ini. Karena kita tercegah, ya, ilmu ini tercegah buat kita. Ya, maka beliau mencekik itu, syaitan sampai terasa dingin di tangan beliau lidah dari syaitan. Maka kata beliau, demi Allah, seandainya saja saudaraku Sulaiman tidak lebih dahulu daripadaku melakukan hal itu. Jadi maksud beliau didahului oleh doanya Nabi Sulaiman. Bahwa Nabi Sulaiman pernah berdoa agar hanya beliau saja yang diberikan kemampuan untuk menaklukkan bangsa jin. Ingat ya, kisah-kisah Nabi Sulaiman. Begitu ya. Maka pastilah, andai aku tidak didahului oleh Nabi Sulaiman saudaraku, maka pastilah akan aku tambatkan setan tersebut di salah satu tiang dari masjid-masjid ini. Dari tiang-tiang di masjid ini. Sehingga kelak pagi harinya, anak-anak atau bocah-bocah penduduk Madinah bisa melihatnya. Allahu Akbar. Jadi beliau menghormati doanya Nabi Sulaiman. Andai tidak didahului oleh doanya Nabi Sulaiman, beliau sudah ikat itu, syaitan itu di tiang masjid supaya anak-anak bocah-bocah Madinah bisa mempermainkan syaitan tersebut. Bisa melihatnya. Allahu Akbar. Maka kata beliau, "Faman istata'a an yahula bainahu wa bainal qiblah ahadan falyas'al." Maka siapa saja yang mampu berusaha agar tidak seorang pun menghalangi antara dirinya dengan kiblat, maka hendaklah ia melakukannya. Allahu Akbar. Jadi, apapun yang menghalangi kita dengan kiblat, dengan sutra kita, hendaklah dia lakukan itu. Ya, jangan sampai ada yang lewat di depan kita ketika kita salat. Ini hadis yang berapa? Hadis yang keempat. Hadis yang kelima. Hadis riwayat Imam Bukhari. Hadis riwayat Imam Bukhari rahimahullah. Bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Lau ya'lamul maru baina yadayil musalli madza 'alaih, lakana an yaqifa arba'ina khairan lahu min an yamurra baina yadayh." Seandainya orang yang mau lewat di depan orang yang sedang sholat mengetahui dosa yang akan ditanggungnya, niscaya baginya lebih baik berdiri selama 40 tahun daripada lewat di hadapan orang yang sedang sholat itu. Allahu Akbar. Perhatikan nih, hadis luar biasa nih, hadis kelima. Jadi kalau yang orang suka lewat di depan orang yang sedang sholat, tahu betapa besar dosa yang akan ditanggung dia lebih baik berdiri selama 40 tahun daripada lewat di depan orang yang sholat. Tentu saja ini bahasa kiasan tentang beratnya lewat di depan orang yang sholat. Maka kita jangan pernah lewat di depan orang yang sholat. Termasuk orang yang sholat pun belajar dong ilmunya. Supaya nggak sembarangan sholat di tengah masjid, sehingga orang nggak bisa pada lewat. Masa dia suruh dia 40 tahun? Begitu ya? Jadi pentingnya ilmu ini. Yang sering dilupakan. Sampai berat Rasulullah katakan demikian. Ya, jadi dosanya besar sekali. Sampai-sampai lebih baik dia berdiri 40 tahun, menunggu orang yang sholat itu selesai sholat, baru dia lewat. Begitu. Dan nggak ada orang yang sholat sampai 40 tahun, ya. Nggak ada. Ini bahasa kiasan tentang beratnya orang apabila lewat di depan orang yang sholat. Beratnya dosa. Hadis yang keenam yang terakhir, hadis riwayat Imam Muslim. Bahwa beliau SAW bersabda, "Yaqta'us salatar rajuli idza lam yakun baina yadayhi ka'akhiratir rah." Yang dapat memutuskan atau merusak atau mengurangi kesempurnaan sholat seorang laki-laki jika di hadapannya tidak ada seperti kayu atau ujung pelana sebagai sutra adalah 3. Jadi yang bisa memutus sholat seorang laki-laki ya, bukan perempuan. Yang bisa memutus sholat seorang laki-laki atau mengurangi kesempurnaan sholatnya adalah, atau bahasa kami, ya,
Kami memilih pendapat menyatakan yang bisa membatalkan sholat seorang laki-laki itu 3. Apabila lewat di depannya yang tidak ada sutra, yaitu pertama perempuan wanita yang sudah balil atau yang sudah haid, maka itu bisa ya membatalkan sholat atau mengurangi kesempurnaan sholat kita. Yang kedua, keledai. Ya, keledai itu adiknya dari kuda ya. Lebih kecil dari kuda. Dan yang ketiga apa? Ya, anjing aswad, anjing hitam. Lalu para sahabat bertanya, yaitu Abu Dzar radhiyallahu an, "Ya Rasulullah, apa bedanya antara anjing warna hitam dan anjing warna merah?" Maka beliau menjawab, anjing warna hitam legam itu adalah syaitan. Itu jawaban beliau. Ya. Nah, kalau ditafsirkan macam-macam hari ini ya silakan saja. Tapi beliau menjawabnya demikian. Dan bukan tempatnya sekarang dijelaskan permasalahan anjing warna hitam, warna merah segala macam. Cuma jawaban beliau begitu. Ketika ditanya apa bedanya anjing warna hitam dan merah, maka dijawab anjing warna hitam. Hitam itu hitam soal jawab Hasan dijelaskan hitam semuanya kecuali ada bagian putih sedikit di bagian atas sini. Yaitu merupakan syaitan. Anjing yang seperti itu dikatakan sebagai syaitan, gitu ya. Baik. Inilah dalil-dalil yang bisa kami bawakan terkait dengan sutroh dan penguatannya lewat hadis-hadis tadi. Begitu besar perkara sutroh ini. Sampai-sampai dijelaskan dalam beberapa hadis tentang pentingnya kita untuk menjaga sutroh dalam sholat. Begitu ya. Sampai-sampai beliau apa tadi di hadisnya? Berlari mendekati sutroh, mendekati perutnya. Menempelkan perutnya ke dinding. Supaya kambing nggak bisa lewat. Kambing aja nggak boleh lewat. Apalagi cek orang Sunda mah apalagi jelemak gitu ya. Sampai ada yang lewat di hadapan kita. Dan kalau laki-laki sholat lewat wanita yang sudah haid, kemudian keledai dan anjing warna hitam, maka sholatnya menjadi batal. Ya, sholatnya menjadi batal. Baik, kita lanjut. Kita bacakan sekarang beberapa asar atau riwayat dari kalangan para sahabat tentang teladan masalah sutroh ini. Yang pertama dari Qurrah bin Iyas radhiyallahu an, bahwa dia pernah berkata, bahwa satu ketika Umar melihat saya sedang sholat di antara dua tiang. Ini tiang, ini tiang, ini tiang. Sholat di tengah-tengahnya, bukan di depan tiangnya. Maka apa yang dilakukan Umar? Umar memegang tengkuk dari Qurrah bin Iyas, lalu membawanya mengarahkan ke arah tiang. Sampai begitu teladan Umar bin Khattab. Kalau ada orang sholat nggak menghadap sutroh, ditarik lehernya, bagian belakangnya dipindahkan ke arah sutroh, ke arah dinding tiang masjid, begitu ya. Dan itu saya lakukan di masjid, terutama buat anak-anak muda. Ya, saya arahkan pelan-pelan menuju sutroh. Kalau orang tua saya nggak berani, takut tersinggung nanti ya. Ujung-ujungnya bisa keluar golok nanti ya, masya Allah. Ini anak muda saya arahkan pelan-pelan ya, supaya dia sholatnya di tengah orang mau lewat gitu ya. Saya arahkan, saya dorong pelan-pelan supaya mendekati sutroh. Dan itulah yang dilakukan oleh Umar bin Khattab. Berikutnya, ada sebuah riwayat perkataan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, bahwa beliau berkata, Abdullah bin Mas'ud ya, dengan sanad yang hasan, bahwa arba'un minal jafai, terdapat 4 perbuatan yang dikatakan amat jelek. Ada 4 perbuatan yang jelek. Pertama, seseorang sholat tanpa menghadap sutra, itu dianggap jelek. Yang kedua, seseorang mengusap dahi sebelum pergi. Habis sholat diusap dahinya. Seolah-olah nggak ridho dahinya kotor habis sujud, gitu ya. Yang ketiga, kencing sambil berdiri. Yang keempat, seseorang yang mendengar azan namun tidak mendatanginya. Ini perbuatan yang jelek. 4 perbuatan yang jelek menurut sahabat yang mulia, sahabat besar, yaitu Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Berikutnya teladan lain yang dicontohkan oleh para salafun salih adalah dari Anas bin Malik radhiyallahu an. Dia pernah berkata bahwa sesungguhnya ia melihat sahabat-sahabat Nabi SAW ketika hendak sholat maghrib itu bergegas-gegas menuju tiang-tiang masjid. Jadi sahabat itu kalau mau sholat sunnah qobliyah masjid, qobliyah maghrib, itu mendatangi qobliyah maghrib ya, mendatangi tiang-tiang masjid. Ya, mereka bergegas menuju tiang masjid. Mereka tahu itu sunnah. Maka tidak sholat sembarangan. Siapapun yang sudah ikut kajian ini, kalau datang ke masjid, jangan pernah sholat di tengah masjid. Untung aja nggak ada Umar bin Khattab. Kalau ada Umar bin Khattab, begitu diapain tuh? Ditarik leher kita, dipindahin ke tiang masjid, gitu ya. Sholatlah langsung di saf pertama.
Apalagi saf pertama itu saf yang agung kan. Andai manusia tahu keutamaan saf pertama, misalnya mereka akan mengundinya untuk bisa dapatkan saf pertama. Apa salahnya? Jangan malu, ini masjid rumah Allah, milik siapapun. Kadang sungkan ya, bukan masjid saya sholat di belakang aja dah. Langsung ambil saf pertama. Yang penting jangan di belakang imam, takutnya sudah ada orang-orang yang biasa menempati tempat tersebut, yang tugasnya memperbaiki bacaan imam, gitu ya. Sholat bagian saf pertama. Kalau saf pertama sudah penuh, sholat dengan menghadap punggung dari orang yang sedang sholat. Atau menghadap ke tiang masjid. Atau menghadap ke dinding masjid yang lainnya. Begitu ya, yang penting ada sutroh. Ini teladan yang dijelaskan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Berikutnya, asar yang lain dari Nafi' Maula Ibnu Umar. Jadi mantan budaknya dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Ini Nafi pernah bertutur bahwa saja Ibnu Umar jika tidak mendapati jalan menuju salah satu tiang dari tiang-tiang masjid, maka beliau berkata kepada Nafi', "Wahai Nafi', palingkan punggungmu untukku." Ini tiangnya udah pada penuh. Beliau nggak bisa dapat lagi tiang. Maka beliau menyuruh mantan budaknya Nafi' untuk duduk di hadapan beliau, punggungnya jadi sutroh buat beliau. Boleh. Ini namanya sedekah sutroh. Ya. Makanya buat bapak-bapak yang sudah selesai sholat wajib, di belakangnya ada orang yang masbuk, belum selesai sholatnya, ya, menghadap ke punggung kita, jangan buru-buru kita berdiri. Sedekah, namanya sedekah punggung. Ya, supaya orang yang sholat di belakang kita tetap memiliki sutroh, yaitu kita yang ada di hadapannya. Itu ya, penjelasan tentang asar dari para salafus saleh. Berikutnya, bagian yang kelima dari pembahasan tentang ukuran dari sutroh. Baik, kita bahas singkat saja supaya bisa bertanya jawab lebih lapang. Yang pertama, tinggi sutroh. Tinggi sutroh itu sebaiknya lebih kurang 1 hasta. 1 hasta segini. Ya, jangan kurang dari itu, lebih kurang ya. Lebih kurang segitu. Seukuran dari pelana kuda. Kurang lebih 1 hasta. Lalu jarak dari kaki sampai ke sutroh berapa? Jaraknya 3 hasta. Kurang lebih. Atau sejarak tempat sujud kita dari kaki ke tempat sujud, itu sudah cukup. Jangan terlalu jauh sutrohnya. Ya, kurang lebih 3 hasta atau seukuran jarak kaki kita dengan tempat sujud kita. Itu ukuran jaraknya. Berikutnya, tentang prioritas dari sutroh yang layak dijadikan sutroh. Yang pertama, tentu saja dinding masjid atau tiang masjid. Yang kedua, tongkat yang kita tegakkan. Tongkat kita tegakkan. Kalau kita ada di tanah lapang. Atau pakai sutra yang disiapkan oleh DKM. Atau bisa pakai tas kita. Ya, jadi tasnya jangan taruh belakang. Sehingga sholatnya jadi gelisah. Takut-takut tasnya hilang. Taruh di depan. Sekalian jadikan sutra buat kita. Begitu ya. Atau menurut satu pendapat boleh juga pakai sejadah. Tapi pendapat ini punten pisan. Riwayatnya didhaifkan. Ya, atau memakai garis. Itu juga riwayatnya dilemahkan. Ya, tetapi kalau tidak ada sama sekali ya sudah, mau apa lagi? Minimal batas sejadahnya. Tetapi pendapat ini dilemahkan. Intinya kalau masih ada dinding jangan pakai sejadah. Kalau masih ada tongkat jangan pakai sejadah. Kalau masih bisa pakai tas atau pakai bangku atau pakai apapun yang lebih tinggi dibandingkan sejadah, jangan pakai sejadah. Apalagi coba pakai garis doang. Gitu ya. Sebab jelas yang lebih memenuhi syarat, yang lebih layak adalah apabila sutra itu tegak, bukan yang landai. Sehingga nggak jelas buat orang lain itu ada sutra atau tidak. Baik. Berikutnya yang terakhir, manfaat dari sutra. Ada beberapa manfaat. Yang pertama, sutra ini menghidupkan sunnah Nabi SAW yang hari ini mulai dilupakan oleh manusia. Manusia banyak lupa tentang sutra ya. Sehingga kita hidupkan sunnah ini. Mudah-mudahan kita mendapat pahala 50 orang sahabat. Di zaman orang sudah lupa sunnah, kita amalkan sunnah itu, kita mendapat pahala 50 orang sahabat. Allahu Akbar. Yang kedua, fokus pandangan agar lebih khusyuk. Kalau ada sutra kan, kita kan ke arah tempat sujud ya, pandangan kita. Jelas tuh pandangannya. Kalau sutranya nggak ada, apalagi sutranya jauh, pandangan kita makin ke depan. Nggak khusyuk sholatnya. Jadi menambah kehusyuan dengan adanya sutra. Kita tahu batas tempat sujud kita. Yang harus kita jaga wilayah kita. Jangan sampai ada orang yang lewat. Manfaat ketiga, mencegah setan lewat. Dan setan itu kan dalam surah An-Nas, minal jinnati wan nas. Bukan cuma manusia, tapi juga jin. Ya, dengan ditetapkannya sutra itu, kita memohon kepada Allah agar setan tidak lewat.
memutus sholat kita, begitu ya. Berikutnya, manfaatnya adalah mencegah terputusnya sholat karena lewatnya wanita, keledai, dan anjing hitam. Tadi sudah dijelaskan. Dan yang terakhir, manfaat dari sutra adalah, manfaat dari sutra ini yang sering dilupakan, memberi kesempatan buat orang untuk lewat di depan sutra. Jadi dengan ada sutra itu, jelas orang mau lewatnya di depan sutranya. Bahwa setelah ada sutra, dia nggak boleh lagi lewat di belakang sutra. Seperti itu. Ini diantara berbagai manfaat yang bisa digapai oleh orang-orang yang menegakkan sunnah yang agung ini, sunnah yang hari ini mulai dilupakan oleh manusia, yaitu tentang sutra pembatas sholat. Mudah-mudahan dengan penjelasan ini semakin sempurna sholat kita, semakin besar pahalanya, semakin memberikan kita kenyamanan, sehingga pahala dari sholat kita yang sempurna itu memberikan kita keselamatan bukan cuma di alam dunia, tapi juga di negeri akhirat. Sampaikan ilmu ini, sebarkan ilmu ini, mudah-mudahan jadi ilmu yang bermanfaat dan mengalirkan pahala buat kita semua. Aku qauli hadza wa astaghfirullahaladzim li wa lakum. Saya kembalikan kepada Ustadz Yusuf untuk memimpin tanya jawab. Silakan. Alhamdulillah, terima kasih Ustadz Abi atas kajian pagi ini terkait sutra. Tadi sudah banyak dibahas terkait dalilnya seperti apa dan sampai kepada ukurannya tadi ya. Jadi satu hasta ataupun pakai tas atau pakai tongkat. Tapi yang lebih baik soft paling depan ya Ustadz ya. Jadi langsung dekat tembok. Ya Ustadz, ini ada pertanyaan sebelum masuk ke Bapak Ibu jamaah yang mau bertanya langsung. Ini bagaimana jika, Assalamualaikum Ustadz, bagaimana jika anak kecil atau balita yang melintas di depan orang yang sedang sholat, baik sholat sunnah atau berjamaah? Syukron. Gimana nih Ustadz kalau yang lewat ini anak balita nih, misal anak kita lewat, apakah sama nih hukumnya dengan yang misalnya yang sudah balik? Enggak Ustadz. Baik, jika balita lewat, tentu saja tidak membatalkan sholat. Akan tetapi sunnahnya adalah mencegah balita tersebut melewati tempat sholat kita. Ya, tadi contoh dari Nabi, kambing saja nggak boleh lewat. Lebih mulia mana balita dengan kambing? Tentu saja lebih mulia balita. Ya, makanya dicegah saja anak itu melewati tempat sholat kita. Ya, kita boleh memangkunya, boleh mendudukkannya di sebelah kita, sambil tidak membatalkan sholat, tidak mengapa. Supaya sholat kita makin sempurna. Atau dikondisikan sebelum sholat. Tapi andai pun kita tidak bisa mencegahnya, maka ini tidak membatalkan sholat kita. Hanya tidak nyunah saja. Hanya kita tidak mendapatkan keutamaan dari menegakkan sutra tadi. Begitu ya? Wallahu a'lam. Ya Ustadz, ini ada pertanyaan terkait dengan sedekah punggung untuk sutra. Bagaimana kalau banyak yang antri untuk sholat, sedangkan kita sudah selesai sholat dan di belakang kita sedang ada yang sholat, Ustadz? Ya, maksudnya orang nggak berhenti-berhenti pakai punggung kita begitu ya? Iya. Mungkin karena banyak yang antri, mungkin masjidnya kecil atau di masjid suatu tempat begitu. persindahan, biasanya seperti itu yang ramai. Ya, baik. Ya, kalau misalnya di masjid-masjid musola, di musola-musola mall atau di terminal atau di bandara ya yang terbatas areanya, sementara di belakang kita masih ada orang yang sholat, maka tidak mengapa. Kita bangun, kemudian yang sholat tadi itu hendaklah mendekat ke arah sutra. Dia tidak membatalkan sholatnya, tapi dia sambil berdiri, berjalan mendekati ke arah sutra. Tidak membatalkan sholat. Jadi boleh buat orang yang misalnya punggungnya sudah pergi, karena dia ada uzur, ada keperluan. Maka dia boleh berjalan ke depan sedikit, atau ke pinggir kanan, ke kiri sedikit, jangan terlalu jauh jaraknya. Jangan juga sekian puluh meter kita terus gitu ya, enggak. Ya nanti ditertawakan orang. Ya kalau kita mampu jangkau, jangkau. Kalau tidak mampu jangkau ya sudah. Ya kita niatkan saja, memang kondisinya tidak memungkinkan buat kita untuk mendekati sutra seperti itu. Jadi saya pikir kalau orang sudah pergi, masih ada yang dekat yang kita bisa mendatanginya. Tidak mengapa, tidak membatalkan sholat. Supaya sutra itu tetap bisa ditegakkan. Wallahu a'lam. Silakan yang lain. Silakan Bapak Ibu jamaah sekalian yang ingin bertanya. Ustadz, kalau misalnya di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi kan itu kadang kredit tuh Ustadz. Nah itu kan kadang
Kita malah bukan lewat di depan lagi, kadang dilangkah-langkahin itu malahan itu. Itu gimana Ustaz? Ya, apakah saya Baik. Ya, eh, sebenarnya sunnah dari ini, dari menegakkan sutro, tidak hanya berlaku di masjid biasa. Para ulama menjelaskan termasuk berlaku di Masjid Nabawi dan Masjid Al-Haram yang lainnya, ya. Termasuk Masjid Al-Aqsa, berlaku juga. Karena kejadiannya memang waktu itu di Masjid Nabi bahkan ya, di Masjid Nabawi. Kejadian yang dicontohkan oleh para sahabat dan Nabi sendiri. Jadi tetap berlaku hukum itu. Nah, kalau kita mampu menegakkan sutra, tegakkanlah sutra itu. Tapi kalau tidak mampu, kondisinya kredit, maka ya tidak mengapa, karena kita sudah berusaha menegakkan sutra tersebut. Tapi bagaimana kita bisa mencegah orang-orang yang badannya besar, yang sedang tawaf? Ya makanya kita juga harus pinter ya. Jangan sholat di depan orang yang sedang tawaf. Agak ke belakang. Ya sekarang sudah diatur dengan baik. Dulu ya waktu masih rame. Kalau sekarang kan pakai jarak ya. Orang yang mau sholat itu di belakang, Pak, tempatnya dikasih apa semacam pagar-pagar dari plastik itu ya. Orang-orang di depan kepada tawaf, jadi tidak melewati. Begitu, ya. Ada tempatnya khusus supaya kita tidak dilewati oleh orang. Nah, andai pun kita sudah menegakkan sutra ternyata masih ada orang yang lewat, ya tidak mengapa. Ya, karena kita sudah berusaha, tapi kemudian walhasil masih tetap banyak orang yang lewat, ya tidak mengapa itu ya. Akan tetapi jangan karena kejadian seperti itu kita menganggap sunnah itu tidak berlaku. Ya, padahal ada kaidah mala yudriku kullu la yusraku zullu. Apa yang tidak mampu dilakukan seluruhnya, jangan ditinggalkan seluruhnya. Begitu ya. Yang kita mampu kerjakan, yang tidak jangan mentang-mentang kondisinya nggak mampu kita tinggalkan semuanya. Jangan. Minimal ada ikhtiar dari kita. Apa yang tidak mampu kita kerjakan seluruhnya, jangan kita tinggalkan seluruhnya. Begitu ya. Ya jangankan di Masjidil Haram, di rumah sendiri saya pernah mengalami sedang sholat nikmat-nikmat, tiba-tiba ada wanita yang sudah balik dari famili saya lewat. Ya tentu saja saya batal sholatnya. Karena dia nggak tahu ilmunya. Sampai sholat zuhur itu saya 12 rakaat. Ini kejadian nyata ya di Bekasi. Saya sholat zuhur sampai 12 rakaat. Ya 4 rakaat batal. Ada perempuan lewat. Ya padahal sudah saya tegakkan sutra itu. Yang mereka nggak tahu ilmunya. Karena saya mau marahin saudara juga kan pada tempatnya. Sampai 12 rakaat saya sholat. Batal 2 kali. Saat terakhir baru selamat. Begitu ya. Baik, begitu yang bisa saya jawab. Wallahu a'lam. Silakan yang lain kalau ada. silakan Bapak Ibu sekalian, kalau ada pertanyaan dipersilahkan. Ya, kalau sudah tidak ada pertanyaan, kita rasa cukup Ustadz untuk kajian pagi ini. Baik, terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semua. Mudah-mudahan jadi ilmu yang bermanfaat buat kita. Dan saya beserta keluarga dan orang-orang tercinta berharap pahala itu mengalir buat kami semua. Dan mohon doa buat ibunda saya yang sedang sakit. Dari jamaah semua, semoga segera diangkat penyakitnya. Dan Allah berikan kesembuhan seperti sedia kala. Baik, saya tutup kajian pada pagi hari ini dengan membaca kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Jazakallah khair Ustadz atas kajian pagi ini. Semoga kita semua dapat menerapkan dan tentunya mendapatkan manfaat dari kajian pagi ini dan bisa menerapkan dalam ibadah sholat kita dimanapun kita berada, bisa menggunakan sutroh, baik saat perjalanan bisa memakai tas dan lain sebagainya. Dan yang terakhir kita dari DKM Al-Kautsar mohon maaf kalau ada kekurangan atas kajian pagi ini. Oh, ada satu pengumuman juga bahwa kita di Al-Kautsar kemarin, Jumat kemarin kita sudah pertama melaksanakan sholat Jumat karena memang sekarang di masa pandemi ada kebutuhan itu, jadi di Al-Kautsar sudah melakukan sholat Jumat. Terima kasih Bapak Ibu sekalian atas kehadirannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.